Baik, di sini kami dari kelompok 24 ingin mempresentasikan UAS administrasi basis data kami. Adapun anggota kami yang pertama yaitu saya sendiri Salomo Julo Esa Laut dan nanti teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri di videonya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian bagaimana implementasi rancangan basis data yang telah dibuat dalam implementasi antarmuka yang telah dibuat. Di sini saya sudah membuat webnya sendiri untuk klinik kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari fitur loginnya terlebih dahulu. Di sini saya ada membuat validasi di our service, yaitu jika kita ngeklik ini tidak bisa karena kita harus login terlebih dahulu. Lalu kita klik login. Di sini jika belum ada username dan password atau owners, kita akan membuatnya terlebih dahulu. Kita isikan. Ini kita sign up. Akun sudah terbuat. Di bagian owner uh, sudah terdapat akun tersebut. Kita sesuaikan dengan yang tadi. Dia bisa menuju ke halaman ini. Lalu kita coba ke servisnya untuk menambahkan schedule visit. Di sini ada pet. Kita coba. Di sini kita menambahkan schedule untuk reservasinya. Bilang di sini kita submit booking, lalu kita diminta untuk mengisi feedback. Itu kita sudah mengisi di sini, bersama dokter di sini, kita beri feedbacknya, lalu kita submit. Nah, kita lihat di schedule visit. Di schedule visit ada tambahan, yaitu data yang tadi kita tambahkan, dan untuk di visit feedback juga terdapat data yang bisa kita tambahkan tadi. Lalu di sini juga saya telah membuat fitur logout untuk akun, kita tinggal klik dan logout. Sekian presentasi demo web dari administrasi basis data kami. Perkenalkan, saya Bertunis. Saya akan menjelaskan tentang prosedur dan function untuk antarmukanya. Oke, di sini tuh ada dua function. Yang pertama ada menghitung schedule selanjutnya yang akan datang dan juga rata-rata ratingnya. Mari kita cek di antarmukanya. Oke, untuk ratingnya ini udah kelihatan 333, 4, 5, dan 4 dan berfungsi dengan baik. Serta ada untuk menghitung kom yang datang yaitu di sini. Dan sini ada satu yang sudah saya masukin. Setelah itu kita coba ke prosedurnya. Nah, di sini prosedurnya itu ada dua, add feedback sama create schedule. Mari kita coba visitnya misalnya 3, habis itu ratingnya 3, komennya sekali. Oke, sudah terbuat. Mari kita cek ke itunya, ke webnya. Mari kita cek. Nah, ada terbuat. Keren sekali pelayanannya, biar itu nama petnya. Oke, fungsi yang baik. Setelah itu kita coba ke create schedule-nya. Misalnya itu fat animalnya 2, n-nya 2 juga, y-nya 2, schedule date time-nya tuh saya besok deh. Jadi kita teks description. Kita cek up routine.
Oke, sudah. Setelah itu kita ke dashboard. Kalian sudah buat jumlah ratingnya, functionnya. Ini dia. Saya uploadin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Putra dengan NIM 2230 1050 30 30. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil proses debugging dan atau perbaikan atau optimasi query yang dilakukan. Pada kasus 1, store procedure, pada kasus pertama, kami melakukan pengujian terhadap dua store procedure. Di sini terdapat deskripsi masalah untuk store procedure dan tidak ditemukan masalah saat pengujian fungsional berlangsung. Analisis kesalahan, tidak ditemukan kesalahan, dan semua query store procedure berjalan dengan baik dan optimal. Langkah perbaikan, tidak ada perbaikan, semua query berjalan dengan optimal. Query perbaikan, tidak ada perbaikan struktural pada prosedur. Berikut adalah pengujian dari kedua store procedure yang kami ambil. Pada create procedure add feedback, fungsinya menambahkan feedback kunjungan. Kemudian create procedure create schedule, fungsinya membuat jadwal kunjungan. Hasilnya prosedur berjalan optimal dan tidak perlu perbaikan. Selanjutnya kasus 2, store function. Di sini kami juga menguji dua store function dan tidak ditemukan kesalahan. Untuk store function dan tidak ditemukan masalah saat pengujian fungsional berlangsung. Analisis kesalahan, tidak ditemukan kesalahan dan semua query store function berjalan dengan baik dan optimal. Langkah perbaikan, tidak ada perbaikan, semua query berjalan dengan optimal. Query perbaikan, tidak ada perbaikan struktural pada function. Berikut adalah pengujian dari kedua function tersebut, yaitu create function count upcoming schedule. Fungsi ini untuk menghitung jumlah jadwal yang akan datang. Selanjutnya, create function get average rating by vet. Fungsi ini untuk menghitung rata-rata rating untuk dokter hewan tertentu. Hasil yang kami uji, output benar dan performa baik, tidak perlu direvisi. Pada kasus yang ketiga, yaitu query lambat. Kami mengidentifikasi adanya potensi masalah pada query pencarian data hewan. Query untuk mencari data deskripsi hewan dari tabel animal type berdasarkan deskripsi at description dilakukan terhadap tabel yang memiliki 15.000 baris. Query memerlukan waktu 0,001 second. Ini masih termasuk ke dalam kategori eksekusi cepat. Pengujian akan terus dilakukan untuk memastikan performa query tetap stabil walau terdapat data yang terus bertambah. Analisis kesehatan, query select from animal type, where a description, sama dengan doc, menunjukkan waktu yang cepat yaitu 0,007 second. Namun hasil explain menunjukkan jika pencarian dilakukan dengan full table scan type A karena kolom at description belum terindeks. Solusi kami menambahkan indeks untuk mengoptimalkan pencarian. Berikut adalah perbaikan dengan menambahkan indeks. Dapat kita lihat perbandingannya dari 0,07 second menjadi 0,001 second. Selanjutnya, kasus yang keempat, constraint valid. Deskripsi masalah. Berdasarkan struktur database tabel visit memiliki beberapa foreign key dependency dari tabel lain yang menggunakan visit ID, yaitu visit track dan visit feedback. Karena foreign key ini, ketika mencoba menghapus data dari visit delete from visit where ID tanpa menghapus terlebih dahulu entry yang terkait di dua tabel tersebut akan terjadi error. Constraint valid. Analisis kesehatan. Ketika perintah delete from visit where visit ID dijalankan, sistem memblokir operasi tersebut karena data visit ID yang ingin dihapus masih direferensikan oleh baris lain di tabel visit feedback dan visit track.
Kedua tabel tersebut memiliki relasi foreign key ke kolom visit ID tabel visit. Langkah perbaikan, identifikasi tabel terkait. Periksa tabel-tabel yang memiliki hubungan foreign key dengan tabel visit berdasarkan skema. Tabel visit track dan visit feedback memiliki kolom visit ID yang menjadi foreign key di tabel visit. Kedua, hapus data di tabel terkait terlebih dahulu, menjalankan perintah delete pada tabel visit track dan visit feedback untuk menghapus semua data yang terkait dengan visit ID yang akan dihapus. Kemudian di sini SQL copy edit delete from visit feedback where visit ID, kemudian delete from visit track where visit ID, kemudian hapus data dari tabel visit. Semua referensi ke visit ID dihapus dari tabel terkait. Barulah data di tabel visit dapat dihapus tanpa menyebabkan pelanggaran constraint. Opsional, kita bisa menggunakan on-delete cascade. Jika penghapusan data terhubung, ini merupakan proses yang terjadi. Pertimbangkan untuk mengubah definisi foreign key agar menggunakan on-delete cascade. Dengan cara ini, penghapusan di tabel visit akan secara otomatis menghapus data yang terkait di tabel lain. Berikut adalah query perbaikan analisis explain yang kami buat. Ini adalah bukti kami bisa menghapus salah satu data dan benar. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan pada 4 kasus dalam administrasi basis data, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Store prosedur add feedback dan create schedule berhasil dibuat dan berfungsi dengan optimal tanpa ditemukan kesalahan. Kedua prosedur ini memenuhi kebutuhan fungsional untuk menambah feedback dan menjadwalkan kunjungan dengan baik. Kemudian store function, fungsi count upcoming schedule dan get average rating by Fed bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai. Tidak ditemukan masalah dalam eksekusi fungsi-fungsi ini, dan keduanya telah dioptimalkan untuk performa yang stabil. Kemudian query lambat, query pencarian pada tabel animal tab awalnya menggunakan full table scan yang meskipun cepat 0,001 detik dapat menjadi lambat seiring pertumbuhan data. Solusi dengan menambahkan indeks pada kolom add description berhasil meningkatkan efisiensi query dan menghindari full table scan. Kemudian constraint failure. Masalah penghapusan data di tabel visit yang gagal karena constraint foreign key berhasil diatasi dengan menghapus data terkait terlebih dahulu. Dibuat prosedur delete visit data untuk mengotomatisasi proses penghapusan secara aman dan efisien. Rekomendasi, optimasi lebih lanjut meskipun query saat ini berjalan cepat, pemantauan dan penambahan indeks pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian atau join sangat disarankan. Penerapan on-delete cascade, jika penghapusan terkait sering dilakukan, pertimbangkan untuk menggunakan opsi on-delete cascade pada foreign key untuk menyederhanakan proses penghapusan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS administrasi basis data, yaitu jelaskan seluruh fitur yang ada di dalam web yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin dan vet atau dokter. Ini kita akan masuk ke admin, yaitu admin dan vet sama-sama bisa melakukan login. Nah, di admin, di sini admin dapat melakukan create, update, delete pada semua tabel yang ada pada database. Itu seperti di sebelah kiri ini, tambah animal, tambah owner, tambah animal case, tambah visit terang, tambah drang, tambah klinik, tambah specialization, dan tambah jadwal pemeriksaan. Dan admin juga bisa menampilkan seluruh tabel yang ada pada database dan dapat melakukan edit serta hapus data. Karena pada tugas sebelumnya hanya admin yang memiliki akses penuh kepada database. Jadi admin bisa melakukan tambah, edit, dan hapus pada semua tabel. Dan di sini juga ada menambahkan fitur
Di sini kita bisa show tabel 25 misalkan, atau 50 atau 100, misalkan 25. Nggak bisa karena data cuma 10. Di sini, ini bisa 25, 50, dan seterusnya sampai 100 tadi. Dan di sini ada juga search untuk jika datanya banyak kan tidak perlu untuk nge-scroll mencarinya. Kita tinggal klik di sini, klik search di sini, ya diklik juga. Misalkan Milo, nah, ini nama animalnya atau nama ownernya seperti Bima. Nah, di sini Bima memiliki 2 peliharaan. Ini ada di, dan jika sudah, admin juga bisa melakukan logout. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian pet. Sama pet dapat melakukan login, dan pada pet yaitu hanya bisa melakukan tambah data dan menampilkan data, yaitu hanya bisa tambah visit terang, dan tambah jadwal pemeriksaan. Dan sama itu ada show dan cari seperti admin tadi. Dan di tabel di sini, tabel pada pet hanya menampilkan beberapa saja, tidak semuanya, karena seperti yang di tugas sebelumnya itu karena ada hak akses tersebut. Jadi pet hanya bisa menampilkan beberapa tabel itu, dan pet juga tidak bisa melakukan edit dan delete tabel. Kecuali visit drang dan schedule visit dia bisa melakukan ini. Dan ini tabel yang bisa diakses oleh pet, tabel animal, tabel pet, tabel owner, tabel visit drang, schedule visit feedback, dan pet rating. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang fitur yang ada pada admin dan pet. Sekian dan terima kasih.